Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Mutiara selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Fiona Nadiani Purbadi yang akan memaparkan terkait utang antar perusahaan pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Terkait topik pada pembahasan yang akan kita lakukan pada hari ini, itu yang pertama ada pendahuluan, yaitu pengertian terkait utang antar perusahaan dan jenis-jenis dari utang perusahaan tersebut. Lalu yang kedua kita akan membahas akuntansi utang antar perusahaan. Lalu yang ketiga kita akan membahas terkait eliminasi utang antar perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi. Lalu yang keempat ada penyajian dan pengumpahan, lalu kesimpulan. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu terkait pengertian utang antar perusahaan. Nah, utang antar perusahaan sendiri, ini merupakan kewajiban keuangan yang timbul dari adanya transaksi pinjam-meminjam antara dua atau lebih entitas yang berada dalam satu grup perusahaan. Nah, hal ini berarti bahwa satu entitas itu melakukan peminjaman uang atau memberikan kredit kepada entitas lain yang masih atau berada dalam satu kendali atau kepemilikan yang sama, misalnya dari induk kepada anak perusahaan ataupun antara dua anak perusahaan dalam induk yang sama. Nah, jenis dari utang antar perusahaan tersebut ada tiga, yaitu yang pertama ada utang dagang. Itu utang dagang merupakan utang yang timbul dari adanya transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa antar entitas dalam kelompok usaha. Lalu yang kedua ada pinjaman antar perusahaan, yaitu merupakan pinjaman uang tunai langsung seantara entitas afiliasi yang seringkali didokumentasikan dengan wesel bayar atau dengan perjanjian pinjaman. Lalu yang ketiga ada obligasi antar perusahaan. Nah, hal ini terjadi ketika obligasi yang diterbitkan oleh satu entitas perusahaan itu diakuisisi atau dibeli oleh entitas afiliasi. Nah, penerbitan obligasi ini terdapat dari dua cara, yaitu penerbitan langsung dan juga akuisisi obligasi afiliasi dari pihak eksternal. Nah, yang langsung ini merupakan satu entitas dalam grup menerbitkan obligasi dan langsung menjual kepada entitas afiliasi. Nah, sedangkan dengan menggunakan pihak eksternal, itu ketika satu kelompok usaha itu menerbitkan obligasi kepada pihak eksternal, kemudian entitas afiliasi lain itu melakukan pembelian atas obligasi tersebut dari pihak eksternal di pasar sekunder. Untuk yang berikutnya terdapat dua mekanisme utang antar perusahaan, yaitu yang pertama secara direct dan yang kedua secara indirect. Nah, yang direct intercompany debt sendiri ini terjadi ketika satu perusahaan dalam grup meminjam uang secara langsung dari perusahaan lain dalam grup. Nah, sebagaimana tercantum dalam bagian di sebelah kanan, itu ditunjukkan Special Food sebagai anak perusahaan melakukan peminjaman secara langsung kepada Peerless Product selaku induknya. Untuk mekanisme yang kedua, ini terkait indirect intercompany debt. Nah, itu merupakan satu perusahaan dalam grup menerbitkan obligasi kepada pihak ketiga eksternal, lalu berikutnya perusahaan afiliasi membeli sebagian atau seluruh obligasi tersebut dari pihak ketiga. Nah, sebagai contoh yaitu PT Special Food menerbitkan obligasi kepada pihak eksternal. Lalu pihak eksternal ini lalu Peerless Product selaku induk daripada Special Food melakukan pembelian dari pihak eksternal tersebut, dari pihak ketiga. Nah, lalu untuk yang berikutnya, akuntansi utang antar perusahaan. Bagaimana cara melakukan pencatatan atas transaksi utang piutang antar perusahaan tersebut? Nah, akuntansinya dilakukan secara normal dan dilakukan pencatatan sesuai dengan SAK yang berlaku untuk utang piutang. Nah, hal ini bertujuan untuk mencerminkan posisi keuangan dan kinerja operasional pada masing-masing entitas secara terpisah. Sebagai contoh, pada induk perusahaan saat memberikan pinjaman maka akan mencatat debit pada piutang antar perusahaan dan kredit pada kas. Lalu pada anak perusahaan saat menerima pinjaman akan mencatatkan debit yaitu pada kas, lalu kredit pada utang antar perusahaan. Lalu bagaimana dampaknya jika masing-masing entitas ini melakukan pencatatan secara terpisah? Nah, lalu untuk akibatnya yaitu kita memerlukan adanya eliminasi utang antar perusahaan dalam bentuk
menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi ini merupakan laporan yang menyatukan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu entitas tunggal, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan arus kas grup secara keseluruhan. Nah, transaksi ini tuh harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari adanya duplikasi, distorsi, juga penyalahgunaan dalam laporan keuangan konsolidasinya. Nah, bagaimana jika utang antar perusahaan tersebut dilakukan dieliminasi gitu, maka yang pertama, pada neraca konsolidasi itu akan menunjukkan nilai aset dan juga liabilitas yang lebih besar daripada yang seharusnya. Padahal utang tersebut bukan kepada pihak eksternal, sehingga akan membuat rasio keuangan terlihat kurang sehat. Lalu yang kedua, pada laporan laba rugi konsolidasi itu akan mencatat pendapatan bunga dan beban bunga yang saling menyiagakan. Hal ini akan menggelembungkan pendapatan dan beban guru, padahal tidak terdapat keuntungan atau kerugian bersih dari satu entitas konsolidasi secara keseluruhan. Lalu bagaimana mekanisme eliminasinya? Nah, jurnal eliminasi untuk antar utang perusahaan ini tidak dilakukan pencatatan dalam buku besar, namun dicatatkan pada kertas kerja konsolidasi. Lalu, mekanisme eliminasi untuk jenis utang dagang dan pinjaman itu eh, dilakukan yang pertama, yaitu jumlah investasi untuk utang usaha dan piutang usaha. Ini dicontohkan jika A memiliki piutang kepada B dan B memiliki utang usaha ke anak usaha A, maka eliminasi yaitu dilakukan dengan mendebit utang usaha dan mengkredit piutang usaha, sehingga akun utang usaha pada B dan juga piutang usaha pada anak A itu menjadi tiada. Lalu yang berikutnya itu juga eliminasi untuk utang wesel dan piutang wesel, yaitu masih sama dengan mengeliminasi atau mendebit utang wesel dengan mengkreditkan piutang wesel. Untuk eliminasi pada pendapatan bunga dan beban bunga, yaitu mendebit pendapatan bunga dan juga mengkreditkan beban bunga. Nah, berikut merupakan contoh soal. Itu yang pertama, perusahaan induk memiliki 80% kepemilikan anak perusahaan S. Nah, pada 31 Desember, anak S memiliki piutang usaha dari induk sebesar $50 dan induk memiliki utang usaha ke anak S sebesar $50. Nah, induk ini meminjamkan anak S $100.000 pada 1 Januari dengan bunga 10% per tahunnya dan bunga dibayarkan setiap 31 Desember. Nah, buat jurnal eliminasinya. Jadi kita harus melakukan eliminasi yang pertama antara piutang yang dicatatkan pada anak S dan juga utang usaha yang dicatatkan pada induk, yaitu dengan mendebit utang usaha sebesar 50.000 dan juga mengkreditkan piutang usaha sebesar 50.000, sehingga dapat mengeliminasi saldo utang dagang dan juga piutang dagang antar perusahaan. Lalu yang kedua, kita melakukan eliminasi atas piutang atau utang wesel antar perusahaan, yaitu dengan mendebitkan utang wesel sebesar $100.000 dan juga mengkreditkan piutang wesel sebesar $100.000. Lalu karena ada bunga sebesar 10% yang dibayarkan, maka kita juga harus menyusun jurnal eliminasi pendapatan bunga antar perusahaan, yaitu besarnya bunga yang dieliminasi adalah sebesar 10% dikalikan dengan jumlah pinjaman, yaitu $100.000, maka bunga yang harus dieliminasi adalah sebesar $10.000 dengan mendapat pendapatan bunga dan juga mengkreditkan beban bunga senilai $10.000. Nah, untuk contoh yang kedua, pada 1 Januari, PT Anak meminjam 100 juta dari induk dan mengeluarkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta dengan tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun. PT Anak mencatatkan beban bunga obligasi sebesar 12 juta dan PT Induk mencatat sebagai pendapatan bunga sejumlah yang sama. Nah, lalu ditanyakan adalah jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasinya. Yang pertama, kita harus mengeliminasi saldo utang piutang obligasi karena telah dicatatkan pada keduanya. Jadi kita harus mendebit utang obligasi yang dicatatkan anak sebesar 100 juta dan mengkreditkan piutang obligasi pada induk sebesar 100 juta. Lalu yang kedua, karena terdapat pendapatan bunga, maka kita harus mengeliminasi pendapat beban dan juga pendapatan bunga yang diperoleh.
Dan dengan mendebitkan pendapatan bunga yang ada di induk sebesar 12 juta dan juga beban bunga yang dicatatkan pada anak sebesar 12 juta. Untuk mekanisme yang selanjutnya yaitu mekanisme eliminasi terkait pendapatan bunga dan beban. Nah, dalam hal terdapat pinjaman antar perusahaan yang mengenakan bunga, maka pendapatan bunga di pembukuan pemberian pinjaman dan beban bunga di pembukuan peminjam itu juga harus dieliminasi sebagaimana yang telah kita lakukan pada contoh soal sebelumnya. Lalu yang berikutnya yaitu mekanisme eliminasi obligasi antar perusahaan. Nah, jika ada eliminasi obligasi antar perusahaan, ini lebih kompleks karena melibatkan adanya keuntungan dan juga kerugian dari transaksi tersebut. Nah, hal ini terjadi ketika satu afiliasi membeli obligasi yang diterbitkan oleh afiliasi lain dari pihak eksternal, ini disebut sebagai pembelian obligasi secara konstruktif. Nah, dari sudut pandang kelompok usaha, maka seolah-olah entitas penerbit ini telah melunasi atau menarik obligasinya sendiri dari pasar, meskipun pada kenyataannya obligasi tersebut masih beredar dan dimiliki oleh afiliasi. Nah, perbedaan antara nilai buku yang dicatatkan ini akan menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian ini itu merupakan hasil dari adanya pelunasan obligasi secara internal. Nah, keuntungan sendiri itu terjadi ketika harga beli obligasi oleh afiliasi itu lebih rendah daripada nilai buku yang dicatatkan pada pembukuan penerbit. Dan ini mendiskusikan bahwa kelompok usaha dapat melunasi hutangnya dengan biaya yang lebih rendah. Nah, sedangkan kerugian konstruktif itu terjadi ketika harga beli obligasi oleh afiliasi itu lebih tinggi daripada nilai buku obligasi di pembukuan penerbitnya. Nah, untuk keuntungan atau kerugian sendiri maka dapat dirumuskan dengan berikut yaitu nilai buku obligasi di pembukuan penerbit dikurangi dengan harga perolehan obligasi oleh afiliasi pembeli. Nah, jurnal eliminasi tahunan untuk obligasi antar perusahaan ini diperlukan setiap tahun selama masih dimiliki oleh afiliasi. Nah, yang pertama untuk eliminasi utang obligasi dan investasi obligasi, yaitu dengan melakukan debit di utang obligasi dan juga mengkreditkan investasi dalam obligasi untuk mengeliminasi saldo obligasi yang beredar di dalam grup. Lalu yang kedua, kita juga harus mengeliminasi pendapatan bunga dan juga beban bunga dengan melakukan pendapatan bunga dan mengkreditkan beban bunga untuk mengeliminasi bunga yang dibayar dan atau diterima antar entitas konsolidasi. Lalu yang ketiga ada amortisasi premium atau diskon obligasi. Jika terdapat premium atau diskon yang belum diamortisasi terkait obligasi, maka juga harus disesuaikan eliminasinya karena berkaitan dengan adanya pendapatan dan juga beban bunga. Lalu yang terakhir yaitu adanya alokasi keuntungan atau kerugian konstruktif. Itu jika terdapat, maka entitas anak terlibat dalam transaksi obligasi perusahaan dan jika ada kepentingan obligasi, maka keuntungan atau kerugian konstruktifnya itu harus dialokasikan secara proporsional antara kepentingan induk dan non-pengendali. Nah, untuk contohnya adalah diketahui PT Induk Jaya merupakan perusahaan induk dan PT Anak Sukses merupakan anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh PT Induk Jaya. Nah, pada tanggal 1 Januari, PT Induk Jaya ini menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 1 juta dolar kepada pihak luar. Nah, jika obligasi ini diterbitkan pada nilai nominalnya dan tidak ada premium atau diskon awal. Nah, pada tanggal 31 Desember, setelah 1 tahun obligasi beredar di pihak eksternal, PT Anak itu memutuskan membeli sebagian obligasi PT Induk Jaya dari pasar dengan nilai nominal 200 dolar dengan harga 190 dolar tunai. Nah, ditanya hitung keuntungan atau kerugian konstruksi yang timbul dan buat jurnalnya. Nah, jadi karena obligasi ini terbitkan pada nilai nominal dan kita asumsikan tidak terdapat premium atau diskon, maka nilai buku bagian obligasi yang diakui oleh PT Anak adalah sebesar nilai nominalnya, yaitu 200.000 dolar. Nah, sedangkan harga perolehan obligasi oleh afiliasi itu PT Anak membayar sebesar 190.000 dolar dengan tunai. Sehingga keuntungan atau kerugiannya
yaitu merupakan nilai buku dikurangi harga perolehan, yaitu $200 dikurangi dengan $190.000, yaitu terdapat keuntungan konstruktif sebesar $10.000. Lalu untuk pencatatannya, jurnal eliminasi yang diperlukan untuk laporan keuangan konsolidasi yaitu kita harus melakukan debit utang obligasi sebesar nilainya yaitu $200.000 dengan lalu mengkreditkan investasi dalam obligasi sebesar $190.000 dan mengkreditkan keuntungan dari pelunasan obligasi sebesar $10.000. Ya, untuk yang berikutnya yaitu terkait penyajian dan pengungkapan. Nah, dalam penyajian, setelah dilakukan eliminasi itu tidak akan terdapat akun piutang antar perusahaan atau utang antar perusahaan karena telah muncul tidak ada yang akan muncul di laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, seluruh saldo yang berasal dari transaksi internal ini telah dihapuskan. Demikian pula terhadap akun investasi obligasi dan utang obligasi yang terkait antar perusahaan. Nah, terkait pengungkapan, meskipun transaksi internal ini sudah dieliminasi dari laporan keuangan utama, namun perusahaan mungkin masih perlu untuk melakukan pengungkapan sifat dan volume transaksi antar perusahaan yang signifikan dalam catatan atas laporan keuangan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada pengguna. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, pelaksanaan eliminasi utang antar perusahaan ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang akurat, relevan, dan tidak menyesatkan. Nah, tanpa adanya eliminasi ini, maka laporan akan mencerminkan transaksi yang sebenarnya mungkin tidak terjadi pada pihak eksternal karena telah hanya dilakukan secara internal saja, sehingga dapat menimbulkan penggelembungan aset, liabilitas, pendapatan, dan juga beban. Nah, tujuan dari adanya laporan konsolidasi ini sendiri yaitu untuk dapat menyajikan laporan keuangan dalam satu entitas ekonomi tunggal, sehingga dapat membantu bagi pengguna untuk melakukan pengambilan keputusan secara lebih tepat dan akurat. Baik, demikian disampaikan. Cukup sekian untuk presentasi yang dapat saya lakukan pada hari ini. Mohon arahan dan bimbingannya, Ibu. Terima kasih.